Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, netralitas aparatur sipil negara atau ASN selalu menjadi soal. Padahal regulasi untuk meneguhkan prinsip netralitas ASN sesungguhnya sudah banyak dan jelas. Namun, dalam praktiknya tak pernah mudah. Prinsip netralitas ASN sangat rawan tercederai. Dalam konteks pemilihan serentak, ketidaknetralan itu kian terasa. Pemanfaatan birokrasi sipil jamak dilakukan, apalagi ketika banyak aparatur negara ikut masuk melenggang kontestasi pemilihan. Pelanggaran hukum pun pada akhirnya tidak dapat dihindari. Kita akan simak melalui data berikut ini. Saat ini per data 31 Juli 2020, total pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ini mencapai 456 yang dilaporkan melanggar netralitas. Selain itu, jelang Pilkada serentak nanti Desember 2020 per tanggal 19 Agustus sudah tercatat bertambah menjadi 490 ASN yang dilaporkan melanggar. Kita akan lihat selanjutnya saat ini untuk bobot pelanggaran ASN ternyata banyak sekali terdapat pada pimpinan tinggi. Sebesar 27,1% pimpinan tinggi di kubu ASN ini yang melakukan pelanggaran. Selain itu 25,5% merupakan jabatan fungsional di ASN, 14,9% adalah administrator, dan 12% adalah pelaksana. Selanjutnya 9% adalah kepala wilayah. Kepala wilayah ini seperti camat dan lurah. Dan secara kuantitas, jika kita lihat di sini, ASN memang patut jadi incaran. Kita ambil contoh berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun lalu. Saat ini kita lihat ada sekitar 4,28 juta ASN seluruh Indonesia. Ini data 2019 dan sekitar 77,4% atau kurang lebih 3,31 juta merupakan ASN instansi daerah. Artinya memang ini menjadi salah satu incaran bagi bakal calon. Belum lagi ditambah jumlah anggota keluarga dari ASN yang juga berpengaruh mereka untuk menarik dukungan dari calon pemilih. ASN jelas menjadi incaran sekaligus lumbung suara yang diperebutkan dan bermakna signifikan bagi pemenangan pilkada. Posisi ASN yang strategis dalam birokrasi pun kerap dimanfaatkan, terutama oleh kepala daerah yang kembali maju dalam pilkada. Kita akan lihat padahal kewajiban untuk netral tersebut sudah diatur berdasarkan undang-undang berikut ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil PNS. Selain itu juga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71, di mana secara tegas dinyatakan ASN tidak boleh terintervensi oleh politik dan juga tidak boleh untuk memenangkan ataupun mengalahkan salah satu bakal calon di pilkada. Dan saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi dalam pemilihan serentak harus dianggap sebagai hal yang amat serius karena menerobos sumpah janji jabatan. Patut diduga pelanggaran ini merupakan juga salah satu yang harus menjadi perhatian karena pelanggaran netralitas yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan serentak bisa jadi juga karena kurang tegasnya penegakan aturan tersebut. Dalam perspektif ini, pengkajian ulang aturan hak pilih ASN dalam pemilihan serentak yang sedang diusulkan DPR saat ini nampaknya menjadi relevan. Meski demikian, kita tidak mungkin menunggu sampai rampung peraturannya karena pemilihan umum ataupun pemilihan serentak Desember 2020 sudah di depan mata. Oleh karena itu yang terpenting adalah saat ini bagaimana kita bisa memaksimalkan pengawasan yang ada untuk lebih ketat lagi dan hukum yang tajam untuk ditegakkan demi kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Menteri Aparatur Sipil dan Negara Bapak Cahyokumolo yang sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat sore Pak Cahyo. Kami tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Cahyo. Pak Cahyo, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, Bapak tadi sudah dikabarkan bahwa juga banyak ASN yang terlibat dan dilaporkan di sini. Apakah dari kementerian sudah mengetahui akan hal ini? Sudah, saya kira laporan-laporan, data dari KSN, kemudian masukan dari BKN ada, termasuk dari Panwas serta dari Bawaslu. Secara prinsip kami tetap mendengarkan laporan yang resmi itu dari Panwas atau dari Bawaslu. Karena posisi yang harusnya netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memang dalam berbagai kasus banyak terjadi pelanggaran terhadap netralitas itu. Ya, saya kira kami sadar walaupun baru sedikit yang dijatuhkan hukuman, apakah itu hukuman disiplin,
Karena faktornya pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur, bupati, wali kota, terkadang belum tegas untuk menjatuhkan disiplin. Yang mungkin karena menyangkut kepentingan elit politik, atau mungkin terkait dengan mereka menjadi tim sukses, dan sebagainya. Tapi saya kira kami juga akan melakukan pemblokiran ya data ASN yang bersangkutan, termasuk data-data kepegawaian, untuk setidaknya kalau terjadi ASN yang terbukti melanggar netralitas, ada laporan resmi dari Bawaslu, dari Panwas, atas laporan masyarakat atau media, tentunya kita sepakat semua untuk menindak tegas. Karena apapun, jumlah ASN kita masih diberi hak politik ya, yang dijamin oleh undang-undang untuk mengikuti pemilihan umum sesuai dengan undang-undang. Juga dalam PP nomor 53 tentang disiplin PNS juga di situ ditegaskan. Yang jelas bahwa bunyinya PNS harus bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Ini yang ingin kita tegakkan ke depan, Mbak. Ya. Iya, Pak Cahyo, lalu langkah pencegahan yang seperti apa yang sudah dilakukan agar para ASN ini tidak melanggar dalam pemilu serentak? Semasa saya di Kemendagri, ada kok sampai tingkat sekda kabupaten pun juga kita berikan sanksi, kita berhentikan. Itu kesepakatan kami dengan Bawaslu, dengan KSN, juga banyak yang diberikan peringatan. Nah, memang ini menghadapi pilkada serentak Desember ini, kan tidak mungkin kita merubah undang-undang ya, karena banyak teman-teman DPR yang juga meminta bagaimana kalau ASN itu tidak mempunyai hak politik. Nah, tapi kan sementara ini undang-undangnya ada dan ASN dijamin. Ibu. Saya kira kita akan mempertegas itu, Mbak. Ya. Baik Pak Cahyo, nanti akan kami bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo telah bergabung di Election Update.